Ada sebuah kisah tentang tragedi yang mengerikan sekaligus menyayat hati. Kisah ini menceritakan seorang atlet disabilitas yang mengeksekusi istri dan keluarga istrinya setelah beberapa jam mereka melangsungkan pesta pernikahan. Hari yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia bagi kedua mempelai malah menjadi hari terakhir untuk mereka hidup di dunia. Kejadian ini juga menjadi trauma dan mimpi buruk bagi para tamu undangan. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana cerita lengkap dari tragedi yang memilukan ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di dalam pernikahan, saling memahami adalah kunci yang membuka pintu menuju hubungan yang langgeng. Ketika dua orang memilih untuk mengikat hidup mereka bersama, cinta tidak hanya tentang emosi. Cinta perlu dirawat dengan cara saling berbagi perhatian dari kedua belah pihak. Kisah ini dimulai pada pagi Sabtu 25 November 2023. Hari yang cerah dan damai menjadi semakin meriah pada sebuah acara pernikahan di desa yang terletak di distrik Wang Nam Kiau, Thailand. Mempelai pria bernama Chaturong Suksuk, berusia 26 tahun, merupakan seorang atlet disabilitas yang berprestasi. Lalu di sampingnya ada mempelai wanita yang bernama Kachana Pachuntuk, berusia 44 tahun yang merupakan seorang ahli kecantikan yang memiliki sebuah bisnis. Setelah menyelesaikan prosesi pernikahan, upacara keagamaan serta tradisi adat diadakan di rumah mempelai wanita untuk memberkati pasangan tersebut. Dalam suasana yang bahagia, Chaturong dan Kachana sebagai suami istri yang sah muncul di depan sanak saudara dengan memakai pakaian adat Thailand. Ini juga merupakan tahun ketiga mereka menjalin hubungan dan baru resmi menjadi suami istri di hari itu. Saat malam tiba, pesta pernikahan diterangi oleh lampu yang berkilau dan gelak tawa dari para tamu. Semua orang berkumpul menikmati makanan khas desa sambil bercengkrama. Namun, di balik suasana pesta yang damai itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Di antara kerumunan yang mengucapkan selamat berbahagia, tiba-tiba pertengkaran terjadi di antara kedua mempelai. Dan meskipun keduanya dengan cepat berbaikan, beberapa tamu tak ada yang bisa mengabaikan ketegangan singkat tersebut dari mata mereka. Chaturong yang menjadi pusat perhatian, tiba-tiba menjadi diam. Ia duduk sendirian di meja perjamuan dan tidak berbicara kepada siapapun. Ekspresi Chaturong terlihat sedih dan merenung. Beberapa tamu yang menyadari perubahannya berpikir mungkin Chaturong hanya sedang merasakan kebahagiaan. Atau mungkin ia terlalu banyak minum minuman beralkohol. Setelah pertengkaran singkat itu, pesta pernikahan tetap berlanjut dengan para tamu yang tersisa. Pada pukul 11.30 malam hari, saat gelak tawa masih menggema di pesta itu, Chaturong tiba-tiba berdiri meninggalkan tempat duduknya dan ia pergi ke pintu keluar halaman rumah. Tindakan anehnya itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Mereka mulai berbisik-bisik cemas tentang apa yang terjadi. Dua dari mereka mendekati Kancana untuk bertanya. Tapi Kancana yang ekspresinya tegang hanya bisa memilih diam dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Chaturong berjalan kembali ke acara pesta yang remang-remang tersebut sambil memasukkan tangan ke dalam saku celananya. Kemunculan dirinya yang tiba-tiba langsung membuat orang-orang terdiam dan semua mata kini tertuju padanya. Tanpa peringatan apapun, Chaturong mengeluarkan sebuah senjata api dari sakunya dan dengan tega mengarahkan langsung ke arah Kancana. Suara tembakan seketika memecahkan keheningan malam dan dalam waktu kurang dari 20 detik, 12 timah panas dilepaskan hingga membuat Kancana serta beberapa orang di sana tumbang satu persatu. Cairan merah yang seketika menggenang di tempat tersebut mengubah suasana yang sebelumnya bahagia menjadi mimpi buruk. Teriakan bergema di mana-mana dan para tamu berlarian ke segala arah. Setelah melakukan aksi kejinya, Chaturong tanpa ragu-ragu mengeksekusi dirinya sendiri. Para tamu yang selamat dan masih merasa ketakutan dengan cepat menghubungi pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan, polisi tiba di tempat kejadian dengan perasaan yang terguncang. Halaman depan tempat pernikahan berlangsung penuh dengan meja dan kursi yang terbalik, perabotan yang rusak, serta botol bir berserakan di mana-mana. Namun, pemandangan yang paling mengerikan adalah orang-orang yang tak bersalah tergeletak meninggal dunia di sana. Korban jiwa yang terdapat dalam tragedi ini berjumlah 5 orang, yaitu Kancana, ibu dari Kancana, dan adik perempuannya.
Selain dari keluarga pengantin wanita, terdapat 2 orang tamu lainnya yang menjadi korban saat dirinya mencoba untuk menghentikan aksi dari Caturong. Pengeksekusian di pesta pernikahan tersebut meninggalkan trauma yang berat, tidak hanya bagi mereka yang menyaksikan, tetapi juga bagi keluarga korban yang berduka. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi kedua keluarga pengantin telah berubah menjadi tragedi yang sangat tragis. Semua orang yang terkejut bertanya-tanya, bagaimana seorang pria di hari pernikahannya bisa melakukan tindakan brutal kepada orang yang baru saja ia janjikan sebuah cinta dan perlindungan. Untuk memahami motif di balik ini semua, kita akan menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan serta hubungan dari kedua pasangan ini. Caturong Suksuk. Dulunya ia adalah seorang tentara yang ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut yang terletak di Provinsi Chonburi. Karir militernya dimulai sebagai seorang pemuda yang tangguh dan dihormati oleh rekan-rekan serta atasannya karena keberanian dan keterampilan tempurnya. Caturong pernah memimpikan masa depan yang cerah sebagai militer, di mana ia akan mengabdi pada negaranya dengan memberikan semangat dan kekuatannya. Namun tiba-tiba sebuah takdir yang buruk menimpa dirinya. Pada suatu misi militer, Caturong mengalami kecelakaan parah karena tertabrak dengan kereta api, sehingga insiden ini mengakibatkan ia kehilangan kaki kanannya. Kemalangan ini tidak hanya merenggut anggota tubuhnya, tetapi juga mengakhiri karir militer yang dicintainya. Meskipun begitu, semangat Caturong tidak mudah hancur oleh kesulitan tersebut. Setelah mendapatkan kaki palsu, ia beralih menjadi seorang penjaga hutan yang melindungi lingkungan alam. Pekerjaan ini menyadarinya bahwa walaupun ia tidak lagi di militer, ia masih bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan menjaga sumber daya alam negara tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama, Caturong menemukan gairah baru untuk bergabung ke dalam olahraga khusus penyandang disabilitas. Melalui latihan dan usaha yang tak kenal lelah, dirinya berubah dari seorang disabilitas biasa menjadi seorang atlet yang bisa mengatasi keterbatasan fisiknya. Caturong dapat menunjukkan bakatnya dengan cepat dalam 2 cabang olahraga, yaitu renang dan menembak. Prestasi yang diperolehnya dalam ajang kompetisi tidak hanya memperkuat kedudukan pribadinya, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan menunjukkan kemampuannya untuk memenangkan pertandingan. Pada tahun 2022, Caturong tampil di ajang ASEAN Para Games yang diadakan di Indonesia. Saat itu, ia berhasil membawa pulang medali perak untuk tim renang Thailand. Prestasi ini membuatnya menjadi sosok yang disegani dan menginspirasi banyak orang. Ia juga berencana berpartisipasi dalam kompetisi internasional untuk atlet penyandang disabilitas di Udon Thani. Kompetisi ini diadakan pada bulan Desember 2023, tepat seminggu setelah pernikahannya. Semua orang saat itu berharap ia akan terus bersinar, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan. Hanya beberapa hari sebelum kompetisi itu berlangsung, ia malah melakukan kejahatan keji yang membuat semua orang terkejut. Di sisi lain, Kancana yang berusia 44 tahun merupakan seorang ahli kecantikan yang memiliki paras yang memukau serta kepribadian yang ramah terhadap orang lain. Sebelumnya, Kancana telah melalui pernikahan yang tidak bahagia dan memiliki 2 orang anak dengan mantan suaminya. Meskipun pernikahannya gagal, ia selalu menantikan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, walaupun Kancana 15 tahun lebih tua dari Caturong, perbedaan usia tersebut tidak menjadi beban bagi Kancana untuk berhubungan dengan pria itu. Sebagai ahli kecantikan, Kancana sangat merawat dirinya sendiri. Wajahnya hampir tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, sehingga orang-orang terkadang tidak menyadari adanya perbedaan usia antara dirinya dengan Caturong. Sebelum melaksanakan pernikahan tersebut, Kancana dan Caturong telah berpacaran selama 3 tahun. Selama masa pacaran, Kancana kerap kali mengunjungi kedua anaknya di rumah mantan suaminya tersebut, karena dirinya masih memiliki tanggung jawab terhadap kedua anaknya. Namun, kunjungan tersebut ternyata menjadi sumber ketidaknyamanan bagi Caturong sebagai pacar. Dengan kecantikan dan pesona dari Kancana, ia seringkali menarik perhatian banyak lelaki dan setiap kali ia berbicara dengan seseorang, Caturong akan merasa cemburu dan menunjukkan ketidaksenangannya. Pertengkaran mereka selalu terjadi ketika Kancana mengunjungi anaknya di rumah mantan suaminya. Namun, Kancana sangat mengerti, perilaku Caturong itu hanyalah karena rasa posesif yang sering ditunjukkan oleh seorang pria dalam sebuah hubungan. Jadi, ia tidak terlalu mempermasalahkannya.
Untuk lebih memahami hubungan antara Caturong dan Kancana, setelah kejadian itu, polisi meminta keterangan dari keluarga dan teman-teman mereka. Seorang teman dekat Caturong bercerita, meskipun Caturong memiliki banyak prestasi di dalam hidupnya, pria itu selalu merasa insecure dan merendahkan dirinya. Dari perbedaan usia dan perbedaan pengalaman hidup dengan Kancana sampai cacat fisik yang dimilikinya, semua ini membuat Caturong merasa kurang percaya diri. Meskipun terkadang Kancana selalu baik dan mencoba membuatnya merasa lebih nyaman, secara tidak sengaja hal itu malah membuat efek sebaliknya. Kebaikan wanita itu tidak membantu Caturong mengatasi perasaan insecure-nya, tetapi malah memperdalam rasa tidak percaya dirinya. Caturong menjadi semakin takut dengan sifat Kancana yang lembut itu akan menarik perhatian dari pria lain. Ia terus dihantui oleh pikiran kalau Kancana bertemu dengan pria yang lebih baik, wanita itu pasti akan meninggalkan dirinya. Ketika polisi bertemu dengan mantan suami Kancana, ia menegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan di antara keduanya. Dan ia juga mengatakan kalau Kancana tidak pernah tidak setia kepada Caturong. Para ahli menjelaskan, rasa insecure dan kecemburuan merupakan sebuah masalah kritis yang perlu ditangani secara terbuka dalam pernikahan. Emosi negatif ini tidak hanya berasal dari perbandingan dengan orang lain, tetapi sebagian besar dari bagaimana ia memandang harga dirinya sendiri. Adapun penyebab langsung dari pengeksekusian tersebut, seorang saksi di tempat kejadian memberikan petunjuk baru untuk penyelidikan. Caturong dan Kancana bertengkar saat sedang makan malam. Meskipun mereka mencoba untuk merahasiakan perselisihan agar tidak mengganggu para tamu, saksi tersebut mendengar sebagian percakapan keduanya. Mereka bertengkar dengan persoalan tentang mahar perkawinan, di mana Caturong meminta kepada Kancana untuk mengembalikan sebagian uang mahar agar bisa menutupi biaya pernikahan mereka. Dan hal itu juga bisa menjadi cara untuk membuktikan komitmen Kancana terhadap pernikahan tersebut. Namun, Kancana yang mendengar itu dengan tegas menolak permintaan tersebut yang akhirnya meningkatkan ketegangan. Caturong yang tidak mengharapkan penolakan tersebut, hal ini membuatnya sangat marah dan memperkuat keyakinannya bahwa Kancana hanya mengharapkan uang dari dirinya saja. Dan akhirnya, amarah Caturong meluap, lalu ia meninggalkan meja untuk mengambil sebuah senjata sehingga terjadilah tragedi yang mengerikan tersebut. Selain itu, penyelidikan polisi mengungkapkan senjata dan amunisi yang dipakai Caturong dibeli secara legal. Sebagai mantan tentara yang sangat menyukai senjata api, Caturong sering membawa senjata bersamanya. Sekedar informasi, Thailand adalah salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata api yang cukup tinggi di Asia Tenggara, sehingga kasus pengeksekusian yang berkaitan dengan senjata api juga tinggi di negara tersebut. Menurut data statistik, ada sekitar 10,3 juta senjata api yang dimiliki oleh penduduk yang mencakup 15% dari populasi penduduk Thailand. Pada tanggal 23 November 2023, Anutin Charnvirakul sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand menandatangani perintah untuk menangguhkan sementara penerbitan izin senjata api selama 1 tahun. Namun, hanya 2 hari setelah penetapan tersebut, kejadian pengeksekusian di acara pernikahan ini terjadi. Setelah kejadian ini, keluarga Kancana memakamkan jenazah Kancana, ibu, dan adik perempuannya dengan penuh kesedihan yang mendalam. Sementara jenazah Caturong dipulangkan ke kampung halamannya untuk dilakukan pemakaman. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga dapat menjadi pengingat tentang bahayanya kepemilikan senjata api di Thailand. Selain itu, kebahagiaan dalam sebuah hubungan tidak dibentuk hanya atas cinta, namun juga perlu dipupuk dengan saling memahami, saling berbagi, dan saling menghormati. Dalam sebuah hubungan, terkadang seseorang akan menghadapi perasaan insecure mereka tentang penampilan, karir, dan latar belakang keluarga. Namun, ketika kedua belah pihak memilih untuk membangun masa depan bersama, masalah pribadi ini dapat diatasi jika mereka bisa saling berkomunikasi secara terbuka. Saling memahami pada saat masa sulit merupakan pondasi yang kuat untuk hubungan yang langgeng. Hal ini tidak hanya membantu mempertahankan cinta, tetapi juga mencegah tragedi memilukan seperti yang dialami oleh Caturong dan Kancana. Begitulah kisah dari Caturong dan Kancana. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.